Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempelajari tentang hari akhir berkaitan dengan materi akidah akhlak kelas 4 MI semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam pembelajaran kali ini ada tujuan yang hendak kita capai. Di antaranya adalah kita akan dapat menjelaskan pengertian hari akhir, macam-macam namanya, tanda-tanda akan datangnya, dan hikmah mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Apakah hari akhir itu? Hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala isinya, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa dahsyat berupa goncangan bumi dan langit, gunung-gunung berterbangan, bintang berjatuhan, matahari digulung, laut meluap, dan lain sebagainya. Dan hari itu merupakan awal dari kehidupan-kehidupan baru yang kekal selama-lamanya. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Al-Qari'ah, hari akhir. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu hari di mana manusia seperti halnya anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ini adalah dahsyatnya kejadian hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra dan kedua adalah kiamat kubra. Apa kiamat sughra? Kiamat sughra yaitu kiamat kecil yang ditandai dengan kerusakan dan kematian manusia yang terjadi di sebagian alam saja dan dialami oleh sekelompok manusia, seperti halnya bencana, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kiamat sughra. Kemudian kiamat kubra, yaitu kiamat besar yang ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya secara bersamaan tanpa terkecuali, dimulai dari tiupan sangkakala pertama malaikat Israfil. Itu adalah kiamat sughra, kiamat kubra atau kiamat yang sesungguhnya. Ternyata kiamat itu banyak nama lainnya. Di antaranya yang pertama itu adalah hari kiamat atau hari akhir, artinya hari berbangkit. Kemudian Yaumuz Zalzalah, hari kegoncangan yang dicantumkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zalzalah. Kemudian Yaumuddin terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Kemudian Yaumus Sa'ah terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Itu adalah nama-nama lain daripada hari kiamat. Tadi dikatakan bahwa hari kiamat itu adalah awal dari kehidupan yang baru yang akan kekal selamanya. Nah, ini adalah hari-hari yang terjadi setelah adanya hari kiamat. Di antaranya Yaumul Hasyr atau hari dikumpulkannya semua manusia dari Nabi Adam sampai dengan makhluk akhir zaman. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya
semua manusia dari alam kuburnya. Yaumul Hisab, hari di mana semua manusia akan dihitung amal baik dan buruknya. Sama juga dengan Yaumul Mizan. Kemudian Yaumul Fasl, hari dipisahkannya antara kebatilan dan ketakwaan atau kebaikan. Kemudian Yaumul Jama', hari dikumpulkannya semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana semua umat manusia yang bertakwa akan mendapat balasan surga, dan yang ingkar kemudian berbanyak dosa akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu berhati-hati dalam bertindak dan beramal. Karena semakin dekat hari kiamat, maka semakin kecil kesempatan kita untuk beramal. Di sini diterangkan ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Di antara tanda kecil atau kiamat masih agak jauh, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kemudian banyak terjadi bencana alam di mana-mana, sekarang sudah terjadi ya. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, sekarang juga sudah banyak kejadian seperti itu. Kemudian fitnah makin merajalela, terjadi saling bunuh antar kelompok umat manusia. Itu adalah tanda-tanda kecil atau tanda-tanda kiamat masih agak jauh. Kemudian tanda yang besar, diantaranya munculnya binatang-binatang yang dapat berbicara. Yang kedua, Al-Quran tidak diamalkan, hanya sekedar bacaan saja. Ketiga, munculnya Ya'juj Ma'juj. Keempat, banyak orang murtad atau keluar dari agama. Yang kelima, munculnya Dajjal. Dan yang keenam adalah matahari terbit dari barat dan terbenam di sebelah timur. Itu adalah tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda besar. Setelah kita mengetahui definisi, pengertian, tanda-tanda, nama-nama lain, dan sebagainya, maka kita harus meyakini bahwa kiamat itu pasti datang. Kiamat itu yakin kebenarannya akan datang pada suatu saat, tetapi yang mengetahui kapan datangnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meyakini dan mengimani akan datangnya hari akhir atau hari kiamat, maka akan ada hikmah yang tercipta dalam diri kita. Di antaranya, menambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan minta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa lebih termotivasi untuk beramal dan beribadah. Dan selanjutnya, selalu menghiasi diri dengan berzikir kepada Allah, sehingga jiwa akan menjadi tenang. Itu adalah hikmah yang dapat tercipta, dapat timbul dalam diri kita. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang hari akhir atau hari kiamat yang terpapar dalam materi kelas 4 Akidah Akhlak semester 1, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.